Ketika di dalam hati yang wujud diri hambanya, inilah nafsu. Nafsu yang diaku-akui milik hambanya. Seolah-olah nafsu itu selalu mengarah kepada fahsya wal munkar di sisi manusianya. Ketika hawa nafsu masih dikuasai oleh manusianya, maka selalu berada di dalam fahsya wal munkar, selalu di dalam kezaliman di sisi Allah. Apapun yang dikerjakannya, meskipun dibungkus ibadah-ibadah syariat, akan tetapi hati masih terkuasai oleh diri manusianya, nafs manusianya, maka seluruhnya bukan terhitung ibadah di sisi Allah, akan tetapi seluruhnya mengkufuri Allah, mensekutukan Allah dengan diri manusianya, mensekutukan nafs diri Allah dengan nafs diri manusianya. Maka dari itu bedanya ada di hati kita masing-masing. Yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang ada di hati kita ini siapa? Uripe Allah, nafs Allah, ataukah uripe hamba, nafs linasnya, linafsi ataukah lillahi ta'ala. Masing-masing diri kitalah yang bisa mengoreksi, yang bisa memahami, yang bisa menyaksikan batin kita sendiri. Hidup ini Allah ataukah hidup ini manusia? Jika masih merasa bahwa hidup ini manusia, maka seluruh perbuatannya akan terbawa oleh hawa nafsu, iblis dan setan. Akan tetapi bila sudah nyata di hati kita bahwa hidup ini Allah, maka nafsu itu akan mutmainnah, selalu dibimbing oleh Allah. Maka tak satu pun manusia bisa melawan hawa nafsunya jika bukan penguasa dan pencipta hawa nafsu itu sendiri, yakni Allah. Maka kembalilah kepada Allah dengan rela dan ridho, agar semua nafsu-nafsu manusia agar menjadi tenang, mutmainnah. Ketika kewujudan diri manusia, ketika kehidupan diri manusia masih wujud di dalam hatinya, maka seluruh af'al yang terjadi di dalamnya adalah linafsi, kuasaku hamba, sholatku hamba, ibadahku hamba, semuanya serba hamba. Karena hamba telah menyerupai Tuhannya. Terbukti seluruh sifat-sifat yang wajib hanya dimiliki oleh Allah, hambanya ngaku-ngaku jadi Allah. Maka selama ini, sejak akil balik hingga setua ini, bila praktek ibadah kita seperti demikian, itu hanyalah racun buat kita. Di dalamnya kita berbangga-bangga diri dengan ibadah dan ilmu-ilmu syariat kita. Di dalamnya kita merasa terhormat dengan amal-amal dan ilmu syariat kita. Di dalamnya kita merasa mulia dengan amal dan ilmu syariat kita. Dan kita meremehkan orang-orang yang di bawah kita. Itulah akibat kita selama ini mentuhani diri kita sendiri. Namun apabila kita sudah menyaksikan, bila
hati kita sudah menyatakan kegaiban, ketiadaan dan kematian diri manusia kita, yang ada hanya wujudullah, yang ada hanya hayatullah di dalam hati ini, maka seluruh ibadah-ibadah yang berlaku atas badan ini, manusianya sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa ibadah dan ilmu ini milik hambanya. Bagaimana mungkin manusia bisa ngaku-ngaku bahwa ilmu dan ibadah ini milik hambanya, sementara manusianya sudah kembali kepada alam kegaibannya, alam ketiadaannya, alam kematiannya, yang wujud, yang hidup, yang kuasa hanyalah Allah yang menguasai badan-badan ciptaannya ini. Tidak mungkin orang hakikat dan makrifat, tidak mungkin orang yang musyahadah itu ngaku-ngaku jadi Allah, karena di dalam hatinya yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin bisa mengaku-ngaku Allah sedang diri hambanya di dalamnya sudah mempersembahkan kembali sifat-sifatnya Allah kepada Allah. Jadi manusianya sudah rela dan ridho kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yang adam, yang al-maut. Nah, apakah tidak kebalik? Selama ini orang-orang yang tidak mengenal Allah itulah ternyata yang selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya di hatinya. Karena sangat hebatnya hawa nafsu, iblis dan setan itu menggelapkan hati manusia. Hati manusia disaksikan, dipertunjukkan oleh iblis dan setan tentang babakan dunia. Dunialah yang selalu dicintai di hatinya, dunialah yang selalu diingati di hatinya daripada Allah pencipta dunia. Inilah gelapnya hati, inilah matinya jiwa, seolah-olah seakan-akan penampilannya seperti hamba Allah dengan ibadah ilmu dan sholat-sholatnya, seolah-olah saja. Akan tetapi di dalamnya masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam segala amal ibadahnya. Inilah bedanya nafs manusia dan nafs Allah. Bila sudah Allah yang berawal atas badan ini, maka seluruhnya menjadi amal yang lillahi ta'ala, sesuai yang diajarkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Kanjeng Nabi Muhammad diajarkan kepada kita semua lewat niat-niat ibadah yang kita kumandangkan setiap apapun ibadah itu. Innamal a'malu binniyah. Seluruh amal ibadah itu tergantung niatnya. Niatnya tidak tersesat, apakah niatnya tertuju kepada Tuhannya di dalam alam lillahi ta'ala. Kebanyakan kita selama ini niatnya benar lillahi ta'ala, niat ingsun sholat lillahi ta'ala, niat ingsun kerja lillahi ta'ala, niat ingsun mandi lillahi ta'ala, niat ingsun naik motor lillahi ta'ala, niat ingsun melihat sesuatu kebiarnya dunia lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek hati kita selama ini lillahi ta'alanya tidak kita masukkan ke dalam dada kita, hanya kalam-kalam mulut doang.
Akan tetapi praktek yang masuk di dalam dada kita semuanya kembali li nafsi, bukan lillahi ta'ala. Ini mandiku hamba, ini makanku hamba, ini sholatku hamba, ini penglihatanku hamba, ini pendengaranku hamba. Seluruhnya kembali kepada kehambaannya yang menyerupai Tuhannya. Hambanya lah yang mentuhani dirinya sendiri selama ini. Apakah demikian yang dikatakan bertuhan di sisi Allah? Coba kita tafakuri di dalam hati kita. Coba kita hayati, sebenar-benarnya menghayati di dalam hati kita. Renungkan kezaliman kita selama ini kepada Allah. Tafakuri kesalahan-kesalahan kita selama ini kepada Allah. Karena Kanjeng Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak hati manusia kepada Tuhannya. Karena selama ini manusia sama-sama mentuhani dirinya sendiri, tidak bertuhankan Allah. Laku dohiriyanya seakan-akan kelihatannya seperti nyembah Allah di dalam sholat-sholatnya, di dalam ibadah-ibadahnya. Akan tetapi sesungguhnya hakikatnya di dalam hati sang hamba mentuhani dirinya sendiri selama ini. Logikanya Allah digoibkan, Allah ditiadakan kewujudannya, Allah ditiadakan kehidupannya di hati kita, Allah ditiadakan kehadirannya di hati kita yang menguasai diri kita selama ini. Itulah bukti selama ini bahwa diri kita belum bertuhan di sisi Allah. Bertuhannya, beragamanya hanya di sisi syariat saja. Demikian Kang Mas bedanya antara nafsnya Allah dan nafsnya manusia. Tinggal koreksi hati kita masing-masing. Bila masih nafsnya manusia, bila masih hidupnya manusia yang menguasai hati, mari kita belajar bersama untuk meredam, untuk menggelapkan, untuk memalamkan, untuk mengheningkan hayat-hayat manusia kita di dalam hayatullah, di dalam latihan lagu zuhud yang selama ini kita latih bersama. Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan semoga kita semua umumnya akan selalu mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.